gimana nih Bu? Sekarang kan kita tidak tahu bagaimana hubungan antara Sandra Dewi dan suaminya. Apakah itu hubungan sifatnya hubungan komersil karena dia kaya maka dia mau? Apakah cinta itu cinta sejati atau cinta karena uang? Ya, cinta sih tetap ada, tapi seberapa jauh? Apakah jika akhirnya terjadi perceraian bagi dia tidak masalah? Karena kita tahu sekarang kan cukup sering ada di kalangan remaja perempuan mengatakan pokoknya kita cari yang kaya. Kalau perlu orang tua yang kaya jadi cepat mati, kan itu salah satu filosofi. Mungkin di sini nggak sampai se ekstrim itu, tapi mungkin juga tidak sangat peduli tapi tidak sangat peduli. Tapi yang jadi masalah adalah malunya di kalangan yang lain dan penurunan masalah penghasilan. Apa yang akan terjadi itu juga tetap masih tanda tanya. Apakah suaminya akan jatuh miskin, dan dengan miskin dia akan bagaimana? Jadi barangkali dalam dirinya sudah ada tanda tanya apa yang akan dilakukan setelah ini. Oke. Tapi kan terakhir statement dia bahwa banyak para netizen, para teman yang mempertanyakan, kalau suami saya nganggur dipertanyakan, suami saya kaya dipertanyakan. Tapi kan mindset sekarang kan terbukti bahwa dia kekayaannya dengan korupsi. Gimana melihatnya? Ya, kalau kekayaan dengan korupsi jelas suatu yang tidak pantas. Tapi apakah dia tahu sebelumnya? Atau barangkali pada saat awal dia hanya tahu, oh itu kaya raya. Barangkali sudah curiga apakah korupsi atau bukan, atau barangkali memang tidak tahu karena suaminya juga membohongi kan bahwa itu hasil, ya mungkin dia mengatakan hasil bisnis atau apa. Tapi sekarang dengan terbukti jelas pandangannya akan berbeda. Jadi pandangannya akan melihat suaminya itu bukan sehebat suami yang dulu, bukan suami yang sama, tapi kehebatannya berbeda. Karena ternyata uang yang didapatkan, kekayaan yang dibanggakan tidak patut untuk dibanggakan. Oke, tapi kan ini kan berjalan dengan waktu, kejaksaan juga mengatakan bahwa ini kan sudah sangat lama kasus ini dan baru terbongkar. Ya kan, tapi paling nggak seorang istri mengetahui dong, nggak mungkin dengan gaya dia yang elegan, poya-poya, tapi kan pasti seorang istri nggak mungkin lepas dari pengetahuan penghasilan seorang laki. Jadi kalau pada permulaan itu kita ragu-ragu ya, tapi setelah itu tambah lama tambah curiga. Tapi kita bayangkan dalam kecurigaan itu apa yang terjadi? Apakah dia ikut mendukung? Misalnya dia ikut mendukung, dia juga mendirikan perusahaan-perusahaan tempat menampung uang tidak halal itu. Atau barangkali dia betul-betul tidak ikut campur. Biasanya tidak ada yang betul-betul ikut campur, tapi ikut mendukung. Setelah sudah tahu ikut mendukung dan akan diajak oleh suaminya untuk juga mendukung. Dan seringkali suaminya juga mencari seorang istri yang sanggup untuk mendukung. Tapi secara mental gimana? Seorang istri yang dulunya elegan, poya-poya, punya duit banyak, atau fatal dengan kejadian ini dan di penjara pula loh. Ya, jadi di sini kan ada masalah sampai seberapa jauh sih dia memikirkan di kemudian hari. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana kalau barang-barangnya disita, bagaimana kalau uangnya berkurang, bagaimana nama baiknya. Jadi semua itu kan merosot. Dengan merosotnya apa yang akan dilakukan? Apakah dia akhirnya cerai dengan alasan, oh saya tidak tahu bahwa suaminya begitu, atau barangkali sekarang sudah mendukung suaminya? Itu yang kita tidak tahu. Karena seringkali kalau seseorang melakukan korupsi, istrinya ikut dilibatkan. Tapi seorang laki dengan kejadian ini merasa terpukul, nggak akhirnya terbongkar dengan hasil jadi payah ini korupsi. Setiap orang yang tadinya sudah kaya raya atau tidak terlalu kaya pun, kalau terbongkar korupsinya, jelas akan menjadi masalah besar bagi dirinya. Karena dia membayangkan
berikutnya kan penghasilannya tidak seperti sebelumnya. Kalau belum terbongkar, dia bayangkan, oh setiap bulan akan dapat berapa. Tapi kalau sudah seperti ini, yang dibayangkan hanya berikutnya uang yang ada pun bisa disita. Berapa banyak disita, bagaimana negosiasi penyitaannya, itu kan semuanya yang biasa akan dipikirkan. Tapi secara mental seorang istri dengan kekayaan yang akan dibekukan, gimana nih? Biasa ini kalau jelas dari istrinya jelas masalah juga. Bayangkan dia kawin menikah dengan seorang kaya raya, ternyata tidak kaya raya. Apakah betul begitu Legowo bahwa sebetulnya tidak mempertimbangkan kekayaan? Biasanya menikah itu selalu mempertimbangkan segala-galanya. Itu mempertimbangkan bagaimana posisinya, bagaimana kekayaannya, bagaimana kedudukannya, bagaimana masa depannya, dan bagaimana rasa kasih sayang atau mentalnya bagaimana. Semua itu ikut jadi pertimbangan. Tapi bahwa akhirnya banyak poin yang ternyata tidak sesuai dengan yang diduga, jelas akan menjadi masalah besar. Apalagi mungkin saja dia sudah curiga lah. Tapi ternyata kecurigaan itu tetap bisa dipertahankan, bahwa dirinya tetap bisa mendapatkan uang cukup. Bahwa tiba-tiba merosot itu yang jadi masalah. Masalah apa? Merosot dalam keuangannya. Itu udah bagus. Jadi persoalan kan bagi istrinya. Oh ternyata suami saya tidak sekaya itu. Suami saya berikutnya tidak bisa memberikan uang sebanyak itu. Tapi ada perasaan malu nggak? Jelas perasaan malu tetap ada. Tinggal besarnya perasaan malu. Bu, ini kan yang kesalahan korupsi kan suaminya dan istrinya itu kan seorang public figure atau artis gitu. Nah, di lingkungan pertemanan seorang artis itu sendiri gimana ketika suaminya tertangkap korupsi? Jelas bagi dirinya dia tahu bahwa namanya ikut merosot. Kan dengan adanya suaminya kaya raya, dia ikut naik derajat. Tapi dengan terbukti suaminya kaya rayanya tidak sebagaimana yang diharapkan, karena kaya rayanya itu karena sesuatu yang tidak halal, jelas harga diri dia juga jatuh. Penampilan dia atau pandangan masyarakat terhadap istrinya juga jatuh. Oke, keputusan akan terjadinya perceraian akan nggak secara fisik? Sekarang sangat mungkin terjadi perceraian, tapi perceraian tidak segera karena mereka juga harga diri kan. Kalau bisa ketahuan bahwa dia menikah demi uang, kan juga dia tidak mau memperlihatkan. Kalau misalnya tapi kalau misalnya uang berkurang, ya biasanya sih seorang istri, apalagi secara tidak halal, istri juga tidak senang kan, apalagi namanya juga jatuh. Keluarganya masing-masing, dalam arti dari kita keluarga rumah apa orang tuanya masing-masing gimana, menerima juga dengan kondisi orang tua masing-masing juga tidak bisa menerima. Jadi menerima dalam arti kata tidak bisa apa-apa, tapi tidak menerima karena juga dibohongi bahwa kayanya itu karena sesuatu yang tidak halal. Akhirnya keluarga semuanya ikut malu. Tinggal malunya berapa jauh itu tergantung pada mental masing-masing. Tapi melihatnya secara fisik, secara mental, benar-benar istri ini tidak tahu dengan perlakuan lakinya korupsi. Belum tentu tidak tahu, mungkin istrinya ikut menyimpan uangnya. Kita kan dia tidak akan memberitahukan, saya menyimpan uangnya. Mungkin istrinya juga menyediakan tempat untuk money laundering, itu juga mungkin. Tapi tidak akan dia bongkar. Yang akan membongkar adalah pengadilan. Hukuman dikatakan bisa dengan pasal seumur hidup atau dimiskinkan. Secara mental, saya pikir seharusnya kita lihat situasi ya. Kalau situasi terlalu tidak tertangani, maka terpaksa dibuat hukuman berat supaya
lebih cepat teratasi. Jangan terlalu banyak orang akhirnya meniru. Dan lagi pula juga perlu sekali bahwa dimiskinkan bukan dalam arti kata biar dia miskin, tapi uang dia curi dikembalikan. Tapi ada rasa ketakutan, artinya gini Bu, ini kan aliran ini kan mengalir ke pasti kan ke istrinya nih, salah satu seorang artis. Artinya dia punya rasa ketakutan nggak kalau mungkin terjadinya mungkin nanti akan diperiksa seperti itu, terlibat. Kalau rasa ketakutan dari istri itu tergantung mental. Kita tahu bahwa orang mungkin ya sudah nggak apa-apa, saya siap untuk masuk penjara, walaupun tetap membawa rasa stres untuk masuk penjara. Tapi ada yang betul-betul, wah saya ketakutan nanti saya akan dipenjarakan, bagaimana, apalagi kalau punya anak. Jadi kita kembali pada kepribadian dari istrinya, sampai seberapa jauh dia bisa menahan permasalahan di mana terbukti suaminya seorang koruptor.